Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran IPA di sekolah dasar bukan hanya tentang menghafal teori, tetapi bagaimana siswa memahami alam melalui pengalaman belajar secara langsung. Karena itu, guru perlu memilih pendekatan, strategi, model, metode, dan penilaian yang tepat agar pembelajaran aktif dan bermakna dan menyenangkan. Pada video ini, kami akan menjelaskan kelima aspek tersebut beserta contoh penerapannya dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah cara pandang atau landasan utama guru dalam merancang proses pembelajaran agar tujuan belajar dapat tercapai. Pendekatan ini menjadi dasar bagaimana siswa akan belajar dan bagaimana guru akan mengarahkan kegiatan pembelajaran. Dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar, terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan saintifik, pendekatan kontekstual, dan pendekatan konstruktivistik. Dari beberapa pendekatan tersebut, yang paling sesuai digunakan dalam IPA adalah pendekatan saintifik dan pendekatan konstruktivistik. Hal ini karena IPA menuntut siswa untuk mengamati, menanya, mencoba, dan menemukan konsep secara mandiri melalui pengalaman nyata. Contohnya, pada materi ekosistem, siswa diajak mengamati lingkungan seperti tumbuhan, tanah, air, dan hewan kecil. Dari kegiatan tersebut, siswa menyimpulkan bahwa ekosistem terdiri dari makhluk hidup dan benda tak hidup yang saling berhubungan. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih bermakna karena siswa membangun sendiri pengetahuannya dari pengalaman langsung. Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah rencana umum yang digunakan guru untuk mengatur kegiatan pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif. Dalam pembelajaran IPA terdapat beberapa strategi seperti pembelajaran aktif, student-centered learning, teacher-centered learning, dan collaborative learning. Strategi yang paling cocok digunakan dalam IPA SD yaitu adalah pembelajaran aktif dan student-centered learning. Artinya, siswa menjadi pusat pembelajaran, sedangkan guru hanya berperan sebagai fasilitator yang membimbing proses belajar. Strategi ini penting karena IPA tidak cukup hanya dipahami dari penjelasan, tetapi harus dialami langsung melalui kegiatan seperti pengamatan, diskusi, dan percobaan. Contohnya pada materi pengaruh matahari terhadap bumi, siswa mengamati bayangan benda pada pagi, siang, dan sore hari. Dari hasil pengamatan tersebut, siswa dapat memahami bahwa posisi matahari memengaruhi panjang bayangan benda. Dengan strategi ini, siswa lebih aktif, mudah memahami konsep, dan belajar melalui pengalaman nyata. Model pembelajaran adalah kerangka atau pola pembelajaran yang digunakan guru dari awal hingga akhir kegiatan pembelajaran, termasuk langkah-langkah dan peran guru serta siswa. Beberapa model pembelajaran dalam IPA antara lain: pertama, discovery learning, inquiry learning, problem based learning, cooperative learning. Nah, model yang paling sesuai untuk IPA SD adalah discovery learning, inquiry learning, dan problem based learning. Hal ini karena ketiga model tersebut mendorong siswa untuk aktif menemukan konsep, melakukan penyelidikan, dan memecahkan masalah. Nah, adapun contohnya, discovery learning, siswa menemukan fungsi bagian tubuh manusia melalui pengamatan. Inquiry learning, siswa menyelidiki sifat cahaya dan percobaan sederhana. Problem based learning, siswa mencari solusi masalah sampah di lingkungan sekolah. Dengan model pembelajaran ini, siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga membangun pemahaman secara mandiri dan mendalam. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru untuk menyampaikan materi kepada siswa agar materi lebih mudah dipahami dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Dalam pembelajaran IPA, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan, yaitu metode ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, observasi, eksperimen, dan penugasan. Hal ini dikarenakan IPA tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga membutuhkan pembuktian secara langsung melalui pengalaman nyata. Sebagai contoh, pada materi cahaya, siswa dapat melakukan percobaan menggunakan senter dan cermin untuk mengamati proses pemantulan cahaya. Selain itu, siswa juga dapat melakukan observasi terhadap berbagai fenomena yang ada di lingkungan sekitar.
Melalui metode-metode tersebut, pembelajaran menjadi lebih konkret, menarik, serta lebih mudah dipahami oleh siswa. Penilaian pembelajaran adalah proses untuk mengumpulkan dan mengolah informasi guna mengetahui pencapaian hasil belajar siswa dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian dalam IPA tidak hanya dilakukan melalui tes tertulis, tetapi juga melalui kegiatan nyata siswa. Bentuk penilaian meliputi tes tertulis, observasi, praktik, proyek, dan presentasi. Penilaian juga mencakup 3 aspek utama, yaitu sikap atau kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab. Selanjutnya pengetahuan atau pemahaman konsep, dan keterampilan ataupun kemampuan melakukan percobaan. Contohnya saat siswa melakukan percobaan kelompok, guru menilai cara kerjasama, ketelitian dalam melakukan eksperimen, serta kemampuan siswa dalam menjelaskan hasil pengamatan. Dengan penilaian yang tepat, guru dapat mengetahui perkembangan belajar siswa secara menyeluruh. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendekatan, strategi, model, metode, dan penilaian memiliki peran penting dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Kelima aspek ini membantu siswa menjadi lebih aktif, kritis, dan mampu memahami konsep melalui pengalaman langsung. Perkenalkan anggota kelompok kami, saya sendiri Rosita Hamaulia. Saya Robert Andre. Saya Indri Wardana